Kita harus menggarisbawahi bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Dalil akal aja begini sekarang. Ini meja, buatan siapa? Buatan Pak Asep. Bagaimana Pak Asep dengan meja ini, sama nggak? Beda. Suatu penghinaan kalau yang membuat meja ini disamakan dengan meja. Misalnya Puput ngadamel kue bolu. Aduh, ya bolu buatan saya, buatan Puput. Ya bolu cenah. Ya. Bentuknya kos Puput. Nah, ini gini. Atau si Bom-Bom. Nah, beli domba. Daku lantaran orang Garut, ibuna, Bom, ieu domba sa? Domba Bom-Bom. Waduh, ieu domba gagah euy. Nah, kosa gagahna kos Bom-Bom. Gimana eta? Ngahinakeun, ngamuliakeun eta? Ngahinakeun. Nyebut gagah atau kira-kira cenah sia aing disebut gagah jeung domba cenah. Oke lah, sifat gagah itu bagus. Tapi jangan disamakan dengan binatang dong. Masa menyamakan dengan binatang? Itu penghinaan itu. Ya, ngerti nggak? Memuji saja, memuji nih, memuji dengan ketika seseorang memuji seseorang disamakan dengan yang rendah derajatnya, itu bukan memuji tapi menghina. Paham? Ya, aduh, itu Bom-Bom Kasep kos domba Garut cenah. Menghina atau memuji itu? Menghina, kan cenah Kasep ganteng. Tapi ingat, dengan siapa disamakannya? Itu penghinaan itu. Apalagi kalau tidak memuji, menyamakan Allah dengan makhluk, itu penghinaan kepada Allah. Mukhalafah lil hawadits. Ya. Itu sampai kapanpun tidak akan sama Allah dengan makhluknya. Di Quran dalilnya ada, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah apapun, wa huwas samiul basir, dialah yang maha mendengar, maha melihat. Eta tah dasarna, laisa kamislihi syai'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh jelas tuh, walam yakun, dan tidak terbukti lahu bagi Allah, kufuwan adalah yang menyamai siapa, ahadun seorang pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal kidamu. Jisim manusia itu jisim, makanya orang Sunda suka bilang jisim kuring, disingkat jadi sim kuring, sim abdi. Ya, itu disebutnya apa itu? Disebutnya jisim. Ya, nah Allah itu bukan jirim, bukan jisim. Yang disebut jauhar. Yang kedua, perbedaan Allah dengan makhluk. Allah bukan aron, bukan sifat. Sifat yang ada pada makhluk. Berbedanya
dengan aron, bukan aron. Tadi kan muhola berbeda Allah dengan makhluk. Dari segi apa perbedaannya? Satu, bukan jirim. Dua, bukan jisim. Tiga, bukan aron yang selalu berada pada jirim, selalu ada pada jisim. Sifat yang ada pada jirim atau jisim disebut aron. Nah, Allah itu bukan aron. Sebagai perbedaannya, Allah tidak berada pada satu tempat. Ya. Jadi ketika menanyakan di mana Allah, tidak usah dijawab. Kenapa? Karena jawaban itu salah. Kalau salah, nggak perlu dijawab. Seperti pertanyaan, kapan 17 Agustus? 17 Agustus jangan dijawab. Kemana naik? Ya ke atas. Kenapa pertanyaan itu? Karena kalimat di mana itu menanyakan tempat. Nah, begitupun tidak layak menanyakan Allah di mana. Kalau Allah di mana berarti menanyakan posisi tempat. Sedangkan Allah sebelum ada makhluk, sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Kata Nabi, wa huwa kana Allah wa huwa ala ma kana alaihi. Allah itu sudah ada, dan sekarang posisi keberadaan itu seperti sebelum adanya makhluk, sebelum adanya tempat. Jadi Allah tidak menempati satu tempat. Itu Nabi. Kana Allah, Allah sudah ada. Wa huwa ala ma kana alaihi. Dia itu adanya seperti adanya dulu ketika belum ada makhluknya. Di antara makhluk itu apa? Tempat. Paham? Jadi kalau tanya di mana Allah, Allah tidak di mana-mana, tidak kemana-mana, ada sebelum di mana. Ya. Makanya lamun Allah menempati suatu tempat, repot banget kita ngatur dunia. Akhirnya di Indonesia, tempat kali itu kemana? Amerika. Di Amerika, musuh malaikat ribut naik ke luhur ke malaikat. Wih, capek menempati di mana-mana. Allah tidak di dalam satu tempat. Kemudian lagi berikutnya, Allah tidak berada pada satu arah. Tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan, tidak di atas, tidak di bawah. Beda dengan kita. Sekarang Abi di mana? Di hadapan kalian, kalian di hadapan Abi. Bang Pajar di belakang Kang Kopi. Coba sini. Ini di mana? Di atas. Menempati tempat. Jadi ada arahnya di atas anu. Jadi oleh karena itu jangan dikatakan Allah di atas langit, Allah di atas kita. Gak boleh mengatakan Allah di atas kita, karena menandakan dia apa tuh? Punya arah. Bagaimana tuh Bi? Ada suka orang ditanya kapan mau nikah? Tergantung yang di atas. Nah, gitu ya. Salah, jangan menyalahkan. Itu ada kalimat yang disimpan. Kalau katakan tergantung yang di atas, maksudnya Allah teh. Kan orang mengaji naon, ngaji ilmu nahu, ada mudhof yang dibuang. Tergantung zat yang kekuasaannya di atas kita. Itu maknanya. Tergantung zat yang kekuasaannya, kehendaknya, ilmunya di atas segala-galanya, termasuk kita. Nah itu kalau ngaji tauhid mah dinaunkeun, diselipkan makna tersebut. Jadi nggak langsung menyalahkan, jangan mengatakan yang di atas musyrik itu seolah Allah di atas. Jangan dulu. Kita harus apa? Harus berbaik sangka ketika orang mengatakan tergantung yang di atas. Maksudnya gitu. Bukan berarti Allah ada di atas. Paham? Terus Allah tidak berada pada satu arah. Lanjut. Allah tidak memiliki arah. Contoh apa? Abi punya arah nggak? Ada, punya arah tuh depan Abi.
tidak bundar, tidak panjang, tidak pendek, tidak tinggi, tidak rendah, tidak tipis, tidak tebal. Bola apa? Berbeda dengan makhluknya. Ya, Allah tipis, bukan tipis, tebal, nggak tebal, besar, nggak kecil, pokoknya bentuk-bentuk yang ada pada makhluk tidak ada pada Allah. Bagaimana kalau Allahu Akbar, Allahu Kabir? Kabir kan besar, jangan diartikan besar seperti makhluk, misalnya Dyson, Aderai, ya, atau siapa lagi itu yang badannya sampai 150 kilo, bukan, atau Arya itu yang sampai 200 berapa, 100, bukan itu zirim, jisim. Yang besar itu kekuasaannya. Jadi sekat kita dengan Allah, kemudian Allah tidak berada pada satu masa. Ingat, Allah itu tidak terikat dengan masa, telah, sedang, akan. Jadi apa yang terjadi bukan karena Allah telah menginikan kita, Allah sedang menginikan kita, Allah akan dengan kita, bukan. Ya, karena apa yang terjadi adalah payakun. Ya, terjadi itu kan payakunnya Allah, planningnya Allah. Sekarang Allah sedang, Allah itu merencanakan planningnya, tidak sedang menghinakan, memuliakan orang, tapi Allah menjalankan planningnya, kodok-kodaknya. Terus Allah tidak terkurung oleh waktu. Kalau tadi tidak terkurung oleh masanya, karena waktu. Allah sekarang pagi atau siang? Pagi menjelang siang, kemudian sore, kemudian malam, dini hari. Ya, anu paling ilmu masak, makan sudah. Nah, kembali lagi. Jadi Allah tidak terikat oleh waktu. Nah, kemudian Allah tidak memiliki gorot sasaran tujuan. Artinya ketika Allah berbuat, tidak ngalah manfaat dan tidak menghindari mudarat. Jelas kan? Kalian kerja, apa borong tujuan daripada kerja itu? Mencari uang, itu borong. Ya, mencari sebab rezeki, mencari sebab rezeki. Sebab ketika uang diperoleh itu belum tentu jadi rezeki kita, cuma sekedar sebab rezeki. Tetapi sekarang apa? Kau itu berbakat pada melihat sebab rezeki Allah. Ayo orang mencari sebab rezeki, suka menjadi rezeki, bersuka barangkali, ya, itu baru mencari sebab rezeki. Paham? Ya. Kenapa saya ngomong? Supaya bisa ngerti ilmu agama. Kenapa kalian kuliah? Supaya masuk apa? Fakultas hukum. Kenapa masuk kuliah fakultas ekonomi? Supaya apa? Dapat ilmu. Nah, ingat nih, Allah berbuat apapun, menciptakan makhluk terbagi, ada jin, manusia, malaikat, terus apa lagi? Binatang. Tidak ada satupun keuntungan yang kembali kepada Allah. Tidak ada goron. Paham? Ya. Apa sih untungnya Allah menciptakan makhluk? Nggak ada untungnya. Kalau begitu nggak ada untungnya, nggak ada ruginya dong. Nggak ada ruginya. Allah tidak diuntungkan, tidak dirugikan dengan menciptakan makhluk dan bumi ini. Artinya tidak ada manfaat
dirugikan. Dengan kufurnya, maksiatnya makhluk. Nanti di hikam ada la tanfa'u ta'atul makhluk wa la tadurruhu maksiatu. Tidak ada manfaatnya. Ya, tetapi walaupun Allah menciptakan makhluk ini tidak menguntungkan dan tidak merugikan Allah, tetap ada hikmahnya. Ma khalaqta hadza batila. Kau tidak menciptakan ini batil, sia-sia, kosong dari hikmah. Termasuk Allah menciptakan makhluk yang namanya corona. Ya, andai kata seluruh dunia ini, masjid di dunia ini ditutup, tidak ada sholat Jumat, tahun ini tidak ada haji, andai kata tahun ini tidak haji, sehingga tidak ada tawaf, tidak ada yang merintih, tidak ada yang menangis, tidak ada yang bertobat di Arafah, tanggal 9 Arafah, emang Allah dirugikan? Enggak dirugikan Allah. Lihat ya, makanya yang berontak tetap ingin sholat di masjid sampai membongkar gembok masjid dengan tujuan untuk melaksanakan sholat Jumat, ngotot untuk sholat taraweh, sampai ribut TKM yang RW yang RT masyarakat. Emang mau apa? Mau cari popularitas di hadapan Allah, seolah-olah kita ini orang yang siap untuk beribadah kepada Allah. Ingat, Allah tuh tidak diuntungkan dengan ibadah kita. Nah, kalau sekarang kita ibadah, untuk siapa manfaatnya? Untuk kita, bukan untuk Allah. Laha maka sabat walaiha maktasabat. Ya, jadi ada hikmahnya apa tadi? Kita bisa di rumah. Kalau kita ibadah sunat, kita lebih ikhlas. Ya, sholat tarawih itu lebih ikhlas di rumah. Nah, jadi itu mukhalafah, berbedanya Allah dengan makhluknya. Apalagi kalau perbedaan yang lainnya banyak. Makanya dalam kitab Tijan disebutkan laisa uzunun, Allah tidak punya telinga, wala ainun, tidak punya mata. Ini unik, pernah kejadian Abu Nuwas terbuka duit, pengen dekat dengan Harun Ar-Rasyid tuh Umayyah. Tenanglah, kalau mau ketemu raja bisa beri duit ya, selilat beri duit. Abu Nuwas di pasar teriak-teriak. Apa teriak-teriaknya? Hei, saudara-saudara, tahu nggak apa? Kita ini kaya, Allah itu miskin. Kita kaya, Allah miskin. Kita kaya, Allah miskin. Kita kaya, Allah miskin. Waduh, itu Abu Nuwas langsung ditangkap oleh polisi, disidang dan dihadapkan kepada Raja Ar-Rasyid. Abu Nuwas, Anda telah bikin keonaran. Apa Tuhan? Kamu benar yang mengatakan bahwa Allah itu miskin, kita kaya? Ya, betul Tuhan. Allah itu miskin, kita kaya. Kamu mengatakan demikian bertolak belakang dengan Quran, dengan hadis. Di Quran dikatakan antumul fuqara wa nahnu aghnia. Kalian itu fakir, kamilah kaya. Allah yang kaya. Kamu membalikan Al-Quran, Allah miskin, kita kaya. Jawab oleh Abu Nuwas, begini Tuhan, saya berani mengatakan kita kaya, Allah miskin. Buktinya mana? Buktinya saya punya istri, punya anak. Allah punya nggak? Nggak punya. Makanya kita kaya. Oh nyaho gitu matuh. Terus kita punya mata, punya telinga, punya hidung, punya tangan. Allah punya nggak? Enggak tuh, makanya kita kaya. Atau ngomong atau jelaskan begitu. Ya kalau dijelaskan begitu mah di tempat umum, nanti saya nggak bisa ketemu sama raja. Maksudnya apa kamu ketemu raja? Nah biasa kan, saya ini kalau berhadapan dengan raja seperti gelas kosong bertemu dengan apa? Air. Jadi
Ya kira-kira kalau gelas kosong di situ ada teko berisi, harus diisi. Aduh kamu lah bere duit terhibur Raja Harun ar-Rasyid dengan Abu Nuwas. Abu Nuwas itu bukan dongeng fiktif, tapi itu adalah seorang sufi ya, namanya Abu Nuwas. Kalau di kita mah Gus Dur lah gitu, seorang wali yang sering bercanda tapi candanya benar. Dan syairnya yang terkenal itu yang dibaca, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala narjahimi fahabli taubatan waghfir junubi fa innaka ghafiruz dzambi azmi. Itu syairnya Abu Nuwas ya, itu mukhalafah lil hawadis. Awas, hati-hati, ini penting menjadi dasar buat kita sekalian. Kenapa? Karena sekarang ini sudah banyak pemahaman yang berkembang ya di Indonesia, menyamakan Allah dengan makhluknya. Di antaranya menyamakan Allah dengan makhluknya itu seperti menyamakan Allah punya anggota badan. Dalilnya di Quran katanya yadullah, wajhullah, terus kemudian Allah di atas aras. Ya, ingat ini. Nanti ada di sini tentang penjabaran itu. Kita harus menggarisbawahi bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Dalil akal aja begini sekarang. Ini meja buatan siapa? Buatan Pak Asep. Bagaimana Pak Asep dengan meja ini, sama nggak? Beda. Suatu penghinaan kalau yang membuat meja ini disamakan dengan meja. Memuji saja, memuji dengan, ketika seseorang memuji seseorang disamakan dengan yang rendah derajatnya, itu bukan memuji tapi menghina. Paham? Apalagi kalau tidak memuji, menyamakan Allah dengan makhluk, itu penghinaan kepada Allah. Mukhalafah lil hawadis ya, itu sampai kapanpun tidak akan sama Allah dengan makhluknya ya. Mukhalafah lil hawadis. Di Quran dalilnya ada, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah apapun, wa huwas samiul basir, dialah yang maha mendengar, maha melihat. Itu dah dasarnya, laisa kamislihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh jelas tuh, walam yakun, dan tidak terbukti lahu bagi Allah, kufuwan adalah yang menyamai siapa, ahadun seorang pun. Jadi tidak ada yang sekupu, tidak ada yang sepadan, tidak ada yang menyamai kepada Allah. Terus dalilnya, apabila Allah tidak disifati berbeda dengan makhluknya, tentu Allah sama dengan makhluknya. Apabila Allah sama dengan makhluknya, maka Allah baru. Baru itu apa? Ada permulaan. Sedangkan sudah nyata Allah disifati dengan sifat kidam. Juga tidak, kalau Allah sama dengan makhluknya, tentu Allah diakhiri dengan baru ketiadaan. Sedangkan telah nyata Allah disifati sifat bako. Paham? Itu. Sekali lagi, makanya dalil sifat mukhalafah lil hawadis sama dengan dalil kidam. Burhanu hadza al kidam, itu baitnya. Dalilnya sifat mukhalafah lil hawadis sama dengan dalil sifat apa? Kidam. Sok, apabila Allah tidak disifati mukhalafah lil hawadis, terus tentu Allah menyamai hawadis, tentu Allah menyamai makhluknya ya. Sedangkan apa? Telah nyata bahwa Allah tidak disifati yang ada pada makhluk, tidak halus, tidak baru. Kalau Allah tidak berbeda dengan makhluknya, tentu Allah menyamai makhluknya. Kalau Allah menyamai makhluknya, berarti Allah disifati hudus, baru.
Sedangkan telah nyata Allah disifati sifat kidam. Apabila Allah nyata disifati sifat kidam, maka Allah tidak baru. Kalau Allah tidak baru, maka Allah tidak sama dengan yang baru. Tidak sama dengan baru teh naon teh? Mukhalafah lil hawadis.